Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi. Di hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Yesus, naik ke sorga. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, berkat rohani pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur pada pagi hari ini. Saatnya di mana kami boleh mengingat kembali, memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami bersyukur di hari ini Tuhan, kami memiliki Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami, yang sudah naik ke sorga untuk kami semua. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya pagi ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kalau kita membandingkan antara hari Natal, hari Paskah, dan hari kenaikan Yesus ke sorga, maka ada suatu perbedaan yang sangat menyolok mungkin. Saya katakan karena apa? Karena di hari Natal kita memperingati dengan besar-besaran, ya. Hari Paskah peringatan juga diperingati begitu meriahnya. Tetapi ketika hari kenaikan Yesus Kristus, ada banyak gereja mungkin yang tidak mengadakan ibadah. Ada banyak negara-negara yang tidak merayakannya. Tetapi kita bersyukur di Indonesia hari kenaikan Yesus Kristus itu ditandai dengan hari libur nasional memperingati kenaikan Yesus. Jadi sesuatu yang sangat dihormati, dihargai. Dan memang saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan Natal adalah peringatan di mana kita memperingati kasih Allah yang begitu besar, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal lahir di dunia ini. Peringatan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus, kita melihat tentang kasih Tuhan di situ, kasih Yesus yang luar biasa. Dia rela mati untuk kita semua. Dan hari ini kita peringati kenaikan Yesus ke sorga. Ini juga adalah suatu kesempatan kita untuk melihat tentang kasih Tuhan yang luar biasa di sini. Peringatan naik Yesus ke sorga adalah suatu peristiwa di mana Yesus menunjukkan kasih-Nya untuk umat manusia, untuk anak-anak Tuhan yang ada. Oleh karena itu, mari saya ajak kita membaca satu ayat atau beberapa ayat dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Mulai ayatnya yang ke-8, ayat ini berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan peristiwa Yesus naik ke sorga. Hal yang luar biasa yang harus kita renungkan pada pagi hari ini, di mana peristiwa naiknya Yesus ke sorga adalah juga menunjukkan tentang kasih-Nya yang besar untuk saya dan untuk saudara, untuk jemaat Tuhan GPDI Mahanaim Taman Olis Indah di Kota Bandung ini, juga untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah suatu peristiwa yang besar di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan Dia naik ke surga? Karena ada beberapa hal yang membawa kita, ya, sebagai orang percaya, ketika Yesus naik ke surga, kita harus tahu mengerti apa dan mengapa Yesus harus naik ke surga. Hal yang menarik yang pertama yang bisa kita pelajari dan harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa peristiwa Yesus naik ke surga itu adalah hal di mana adanya suatu yang akan dikerjakan oleh Tuhan untuk orang yang percaya kepada Yesus. Apa itu? Di dalam Injil Yohanes pasal 14 kita belajar, di dalam ayatnya yang ketiga dia berkata begini, dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal yang pertama yang kita bicara pada pagi hari ini, bahwa ketika Yesus naik ke sorga, tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jadi dengan Dia naik ke sorga, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Alkitab firman Allah ini menjelaskan ketika tempat itu sudah tersedia, maka Yesus berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini hal yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sebagaimana firman Tuhan berbicara bahwa perjanjian Tuhan itu ya dan amin. Yesus berjanji di mana Dia berada, di situ umat-umat Tuhan akan berada. Itu Dia sedang kerjakan untuk kita semua, menyiapkan tempat untuk kita. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kita senang sekali tentu ketika di dunia ini kita punya tempat, punya rumah untuk tinggal. Kita merasa aman di dalam rumah, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Kita punya tempat untuk berteduh, untuk diam. Itu tempat yang sementara di muka bumi ini. Tetapi Yesus, Dia berkata, aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara semua, supaya di mana Yesus berada, di situ pun kita juga berada dengan Dia. Ini hal yang sungguh luar biasa. Ini hal yang sedang kita tunggu-tunggu. Perjanjian Tuhan ini, ketika tempat itu sudah ada, tersedia, maka kita akan diambil oleh Tuhan dan dibawa masuk ke tempat di mana Yesus berada. Di manakah itu? Di surga. Suatu tempat yang indah. Di sana adalah tempat di mana tidak ada sakit, tidak ada susah, tidak ada kelaparan, tidak ada penderitaan, tetapi penuh sukacita bersama Tuhan. Puji Tuhan. Dan kiranya tempat ini menjadi tempat yang kita sedang tunggu-tunggu untuk dinyatakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Ternyata Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus itu
diberikan untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes juga pasal 14 ini, ayatnya yang ke-26 berkata begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, di dalam pasal 16 juga kita bisa membaca. Di dalam pasal 16 Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna ya bagi kamu jika aku pergi, aku naik ke sorga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, Roh Kudus diberikan untuk kita, untuk gereja Tuhan, untuk jemaat. Dia diberikan ketika Yesus naik ke sorga. Ini luar biasa kasih Tuhan di sini. Yesus pernah berfirman bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, ya. Tetapi Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Roh Kudus akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Dia memberikan kepada kita sukacita. Dia memberikan kepada kita hal-hal rohani. Dia mengingatkan kepada kita akan hal-hal tentang kebenaran firman Allah. Jadi Roh Kudus adalah satu oknum Allah itu sendiri. Kalau pribadi Yesus kita lihat Allah secara fisik, tetapi Roh Kudus kita bisa mengetahui Roh Kudus itu dari pekerjaannya. Dan dia diam di dalam hidup kita semua. Dia sedang bekerja di tengah-tengah gereja Tuhan. Dia bekerja di tengah-tengah jemaat Mahanaim yang ada. Saudara, walaupun saudara sendiri, saudara berkata saudara tidak mungkin saudara tidak punya teman, orang lain tidak memperhatikan saudara, orang lain mungkin tidak peduli dengan saudara. Tetapi ada satu yang selalu setia. Dia adalah kuasa Roh Kudus. Dia adalah Roh Kudus yang diam bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu dia hadir ketika Yesus dia naik ke sorga. Hal yang ketiga, mengapa Yesus dia naik ke sorga? Di dalam kitab Ibrani kita bisa belajar dalam kitab Ibrani, saudara yang dikasihi Tuhan. Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, di dalam pasal yang keempat, di dalam kitab Ibrani juga, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pengantara. Sebab dia sebagai imam besar yang agung. Dia naik ke sorga menjadi pengantara, menjadi pendoa untuk kita semua. Dia selalu berdoa untuk kita. Dia menjadi pengantara antara kita manusia dengan Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita mendengar ya hamba Tuhan mendoakan kita, menyebut nama kita, aduh hati kita pasti senang sekali. Kalau kita didoakan orang, kita bersyukur orang mendoakan kita. Hari ini kita melihat terlebih Bapa di sorga, ketika Bapa mendengar suaranya, Yesus sedang berdoa untuk kita. Kita tahu Yesus sedang
menjadi imam besar untuk kita. Ini luar biasa nama kita disebut. Sehingga kita ada di muka bumi ini, saudara. Kita berjalan karena ada doa dari Yesus yang dipanjatkan untuk kita. Kita bisa kuat, kita terus akan berjalan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang ada. Kita kuat karena ada Roh Kudus, karena ada imam besar yang berdoa untuk kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sungguh mengasihi kita. Yesus sungguh mengasihi saya dan saudara semua. Karena itu hari ini ketika kita tahu bahwa Yesus naik ke sorga untuk kepentingan saya, untuk kepentingan saudara, untuk kepentingan orang yang percaya, mari bersyukurlah kepada Tuhan selalu. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita, di mana kita bisa melihat Yesus itu sangat peduli untuk saya dan saudara. Dia mau saudara hidup dalam kemenangan. Karena itu dia pergi ke sorga, memberikan Roh penolong untuk kita. Dia berdoa untuk kita. Dan yang menjadi wujud kasih yang luar biasa dari Tuhan, dia menyediakan tempat untuk mereka yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur buat hari yang Tuhan beri hari ini, yaitu di mana hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Tuhan punya cara untuk membawa kita terus dari kemenangan kepada kemenangan, melihat setiap perjalanan hidup kita selalu berhasil bersama kuasa Tuhan, bersama Yesus. Tuhan berkata, karena Roh Kudus dicurahkan untuk kita, supaya satu hal, untuk membalas kasih Tuhan, jadilah saksi bagi kemuliaan Tuhan, menjadi saksi bagi Yesus di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita memiliki hidup yang berdampak, saudara. Tidak sama dengan orang dunia, orang yang tidak percaya sama Tuhan, tetapi kita memiliki satu kehidupan yang berbeda, dan orang akan melihat di dalam hidup kita masing-masing ada kasih Tuhan. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati kita semua, dan saya percaya hari ini di saat saudara berada di rumah masing-masing, saudara senantiasa menikmati, merasakan, dan mengalami kasih daripada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Tuhan, kami mohon supaya firman ini dapat tertanam di dalam hati kami. Kuasa-Mu akan terus bekerja, memimpin kami untuk tetap berdiam di dalam Engkau, menikmati kasih Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kami untuk mengenali lebih jauh kehendak Tuhan, mengenali lebih jauh, lebih dalam akan Tuhan kami, dan kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Engkau sudah naik ke surga bagi kami untuk kepentingan kami. Kami percaya ini bahwa kasih-Mu ini luar biasa bagi kami. Kau tidak membiarkan kami, tetapi Engkau selalu ada setiap hari untuk kami, setiap waktu untuk kami. Kami percaya Tuhan, jemaat yang ada di rumah, mereka semua mengalami berkat Tuhan, mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan mereka akan selalu bertambah-tambah, bertumbuh di dalam Engkau, dan mereka akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan.
menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, menjadi berkat bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka yang belum percaya boleh melihat akan kebenaran firman-Mu. Mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini, dan biarlah Roh Kudus lebih jauh menerangkan akan kebenaran firman ini di dalam hati umat-Mu, dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah masing-masing. Kami berdoa, pimpinlah mereka Tuhan, berkatilah mereka, berilah mereka kekuatan dan kesehatan, berkatilah setiap perjalanan hidup mereka. Di tengah-tengah kondisi apapun, ada kemenangan di dalam Engkau. Tuhan akan membela, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong semua. Kami berdoa khusus buat Tante Eva yang berulang tahun pada hari kemarin. Tuhan akan tolong, Tuhan akan terus memberkati Tante Eva, sehingga di usia 72 tahun Tuhan akan terus memimpin akan kehidupannya, sehingga dia boleh mengalami perjanjian-perjanjian Tuhan boleh terjadi dalam kehidupannya. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, segala kebutuhan, keperluan dalam hidup jemaat. Kami percaya Tuhan sudah memberkati semua. Pekerjaan, usaha apapun, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Sehingga dari situlah berkat-berkat Tuhan mengalir untuk mencukupi segala kebutuhan jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.